Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا أيها المسلمون فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita berupa nikmat iman, Islam, kesehatan dan nikmat-nikmat yang lainnya yang jikalau seorang hamba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala niscaya dia tidak akan dapat menghitungnya. Sebagai bentuk syukur, marilah senantiasa semaksimal mungkin kita melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud komitmen takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga menjumpainya dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema hikmah salat berjamaah. Sebagai landasannya, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat As-Saff ayat yang keempat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau mengatakan, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kecintaannya kepada hamba-hambanya yang beriman. Salah satu ciri keimanan seorang hamba adalah ketika mereka berbaris dengan teratur menghadapi musuh-musuh Allah di medan pertempuran. Imam Qatadah dan Ibnu Hatim beliau mengatakan ayat ini tidak hanya memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berbaris dengan rapi dalam medan pertempuran, tetapi juga untuk merapatkan saf dalam salat berjamaah. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah tersenyum atau ridho kepada 3 golongan manusia, yaitu golongan yang pertama adalah yang mereka mengerjakan sholat di malam hari, yaitu sholat tahajud. Golongan yang kedua adalah kaum yang melaksanakan sholat berjamaah dengan saf-saf yang lurus lagi teratur. Dan golongan yang ketiga adalah kaum yang berperang di jalan Allah dengan membentuk barisan yang rapih. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah.
Menurut jumhur ulama, salat berjamaah hukumnya adalah sunnah muakkadah. Akan tetapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal atau lebih dikenal dengan mazhab Hambali, salat berjamaah hukumnya adalah wajib. Terlepas dari hukum salat berjamaah apakah sunnah muakkadah atau wajib, yang jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama masa hidupnya sebagai rasul belum pernah meninggalkan salat berjamaah di masjid meskipun beliau dalam keadaan sakit. Pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh salah seorang sahabat yang buta matanya, yaitu bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dirinya buta dan tidak ada orang yang menuntunnya ke masjid, maka ia memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan keringanan untuk tidak melaksanakan salat berjamaah di masjid. Pada awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya keringanan, namun ketika ia telah berpaling dan azan telah berkumandang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya kembali dan bertanya kepada Abdullah bin Ummi Maktum, "Hal tasma'un nida? Hal tasma'un nida bis shalah?" Qala, "Na'am." Qala, "Fa'ajib." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, "Apakah engkau mendengar seruan azan untuk salat?" Maka ia menjawab, "Ya, saya mendengar." Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, qala fa'ajib, maka datangilah, penuhilah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar senantiasa menunaikan salat berjamaah di masjid sekalipun kepada sahabatnya yang buta. Lantas bagaimana dengan kita yang diberikan kenikmatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ayat dan hadis yang barusan khatib bacakan menunjukkan betapa pentingnya salat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan bahwa salat berjamaah ditunaikan di masjid, karena masjid dibangun bukan untuk hiasan dan bukan bermegah-megahan, melainkan untuk diramaikan dan dimakmurkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah." Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, salat berjamaah memiliki keistimewaan dan juga hikmah bagi orang yang mengerjakannya. Di antaranya adalah yang pertama, mendapatkan pahala 25 sampai 27 derajat lebih utama daripada salat sendirian. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatul jama'ati tafdulu salatul fadhi bi 27 darajatan." Rawahul Bukhari wa Muslim. Salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain pun disebutkan 25 derajat lebih utama dibanding salat sendirian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah yang kedua adalah mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang telah berlalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a lis-salati fa asbaghal wudu'a thumma masya ila as-salah al-maktubah fa shallaha ma'an nasi aw ma'al jama'ah aw fil masjid ghafarallahu dzunubah." Barang siapa berwudu untuk salat lalu menyempurnakan wudunya, kemudian berjalan menuju salatnya yang fardu, lalu dia melaksanakannya berjamaah di masjid, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya.
Hikmah yang ketiga adalah meraih pahala yang besar bagi yang berada di shaf yang pertama. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fin nida'i was-shaffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahamu alaihi lastahamu. Walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilaih. Walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwan." Rawahul Bukhari wa Muslim. Seandainya manusia mengetahui apa yang terdapat pada azan dan shaf pertama, lalu mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan mengundi, niscaya mereka akan melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan dalam bersegera menuju salat berjamaah, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan salat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus dengan merangkak. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Hikmah yang keempat ialah mendirikan salat isya secara berjamaah seakan salat separuh malam dan salat subuh berjamaah seakan salat sepanjang malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shallas subha faka'annama shallal laili kullah." Rawahu Muslim. Barang siapa salat isya secara berjamaah seolah-olah ia salat malam selama separuh malam, dan barang siapa salat subuh secara berjamaah seolah-olah ia telah salat semalam suntuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah yang kelima adalah dengan kita selalu salat berjamaah akan menumbuhkan kebersamaan dan kasih sayang. Apabila sebuah komunitas masyarakat muslim bertemu 5 kali dalam sehari, maka pastinya akan tumbuh kebersamaan dan kasih sayang di antara mereka. Potret kehidupan kaum muslimin dalam kebersamaan terpimpin dan berlandaskan kasih sayang, itulah yang disebut dengan al-jamaah, sebagaimana dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sebagai penutup, mari kita simak nasihat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan, barang siapa ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir kelak dalam keadaan muslim, hendaklah ia menjaga salat berjamaah. Salat berjamaah termasuk sunnah-sunnah yang merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kalian salat sendirian, maka kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian. Seandainya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian akan tersesat. Dan saya melihat, kata Abdullah bin Mas'ud, pada zaman kami para sahabat tidak ada yang meninggalkan salat berjamaah kecuali seorang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan dan juga kekuatan untuk bisa selalu salat berjamaah di masjid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal barrur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun, kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala
agar segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan segala urusan kita dimudahkan olehnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا